Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Zoom kelas STUJK yang pada malam hari ini kita akan memasuki topik yang baru. Selama 4 kali pertemuan, setiap hari Rabu dan Kamis, 2 minggu berturut-turut, kita akan mempelajari mengenai khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 24 dan 25. Topik ini akan dibawakan oleh Pendeta Yohanes Adri Hartopo PhD. Beliau adalah seorang pengajar yang benar-benar mendalami tentang akhir zaman. Karena untuk disertasinya beliau menyusun mengenai kitab Wahyu. Dan kita semua tahu bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang banyak berbicara tentang akhir zaman. Jadi kita akan diajar oleh seorang yang betul-betul mendalami akan hal ini. Sekarang ini Pendeta Yohanes Adri melayani sebagai Ketua Sinode Gereja Kristus Yesus yang berkedudukan di Jakarta dan juga sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, saya perlu mengumumkan sekali lagi bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, kita akan membuka sesi tanya jawab di akhir pelajaran. Bapak Ibu dapat menuliskan pertanyaannya pada chat room pada Zoom ini atau boleh di grup WA atau di ruang komen pada YouTube. Mohon pertanyaan yang diajukan sesuai dengan topik yang kita bahas. Baiklah, tanpa berpanjang lagi, saya akan serahkan kepada Pendeta Yohanes Adri untuk memberikan penguraiannya dan juga untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Silakan Pak Adri. Ya, selamat malam rekan-rekan seiman yang mengikuti STUJ. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Malam ini kita bisa memulai satu topik baru dalam rangkaian pembinaan melalui STUJ ini, dan kita akan ada 4 kali pertemuan, hari ini, besok, kemudian minggu depan, Rabu depan, dan Kamis depan. Ya. Dan kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu sungguh melengkapi kita ya di dalam kita memahami ajaran-ajaran, termasuk ajaran-ajaran tentang akhir zaman, yang kita tahu ada bagian-bagian tertentu yang memang itu tidak mudah. Ya, ada bagian yang kita akan pelajari juga termasuk yang tidak mudah, tapi mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita dan juga pikiran kita, dan juga sikap hati kita untuk mau tunduk pada kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran itu sungguh menjadi berkat untuk kita semua. Mari sama-sama kita masuk dalam doa terlebih dahulu, ya, sebelum kita memulai akan sesi pertama pada malam hari ini. Kita berdoa. Kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Di tengah-tengah masa pandemi, masa yang sulit, Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami bisa bertemu, meskipun bukan bertemu secara fisik, tetapi bertemu secara virtual melalui Zoom meeting ini. Dan Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Kau memberkati waktu pembelajaran ini, supaya melalui setiap sesi kami diperlengkapi dengan lebih baik lagi, dan kami memahami apa yang menjadi kebenaran yang Tuhan sudah pernah sampaikan ribuan tahun yang lalu, yang kami percaya itu masih sangat relevan untuk kami di zaman sekarang. Dan kami berdoa kiranya Tuhan menolong untuk kami bisa memahami. Kami belajar satu topik yang tidak mudah, tetapi kami rindu Tuhan, di tengah kesulitan yang mungkin kami hadapi untuk memahami topik ini, kami percaya ada pertolongan dari Tuhan yang memampukan kami untuk memahami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan sikap hati yang mau tunduk pada kebenaran firman-Mu. Tuhan juga memberikan kepada kami satu sikap yang rajin untuk belajar firman. Di tengah kami menyadari bahwa kami sangat terbatas dan lemah, kami perlu terus belajar, biar Tuhan memberikan kerinduan untuk belajar itu dan kerajinan untuk belajar itu. Kami serahkan pertemuan kami pada malam ini, Tuhan berkati hamba-Mu yang mengajar maupun juga
rekan-rekan yang mengikuti melalui Zoom meeting ini, dan juga nanti akan ada interaksi. Tuhan juga berkati. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya akan memakai tayangan PowerPoint ya. Jadi topik kita adalah pengajaran tentang akhir zaman di Matius pasal 24 dan 25 ya, dan kita tahu ini pengajaran adalah semacam khotbah Yesus sendiri tentang akhir zaman. Jadi kita membatasi memang hanya di dua pasal ini ya, dan sebenarnya masih banyak bagian-bagian Alkitab yang lain atau di bagian Injil yang lain yang dimana Yesus itu juga berbicara tentang akhir zaman, tetapi mungkin yang paling penting itu adalah di Matius 24 dan 25 ya. Ada orang berkata begini, satu hal yang tidak pernah berakhir itu adalah spekulasi mengenai masa depan. Ya. Kita tahu bahwa kebanyakan manusia itu memang memiliki ketertarikan ya mengenai masa depan. Keingintahuan mengenai peristiwa yang di depan itu sangat sulit sekali untuk ditekan oleh kita. Karena setiap kita itu tentu ingin tahu, dan kita tentu juga tidak ingin terkejut, supaya kita ini paling tidak bisa bersiap sedia. Maka kalau kita berbicara topik tentang akhir zaman, atau zaman akhir, ya, kita ini berbicara tentang topik masa depan. Dan topik tentang masa depan atau tentang akhir zaman ini pasti selalu menarik perhatian banyak orang Kristen, karena tidak sedikit orang Kristen yang ingin tahu kapan sih akhir zaman itu, apakah sudah dekat atau belum, apakah ada tanda-tanda dan sebagainya. Nah, itu keinginan yang berkaitan dengan masa depan itu sesuatu yang tidak bisa ditekan, ya, selalu ada di dalam diri kita. Ya. Ambil contoh yang kita sekarang alami, pandemi COVID-19. Nah, pandemi ini menimbulkan satu pertanyaan juga, dan saya ada beberapa kali juga dalam 1 tahun ini memberikan seminar atau webinar berkaitan dengan topik ini, ya, tentang COVID-19, satu penyakit yang kita tahu melanda seluruh dunia, dan apakah ini adalah tanda atau suatu tanda akhir zaman. Kenapa ini muncul? Karena di Lukas pasal 21 itu disebutkan oleh Yesus salah satu tanda itu adalah penyakit. Nah, apakah ini masuk dalam kategori itu, ya? Dan juga dengan kemudian berjalan waktu dan sekarang kita udah memasuki masa vaksinasi corona ini, timbul pertanyaan yang lain lagi, ya, yaitu apakah vaksin corona ini adalah apa yang orang sebut sebagai tanda binatang itu dari Wahyu pasal 13, atau dikaitkan dengan angka 666. Ya, ada berbagai macam rumor yang muncul karena diyakini bahwa di vaksin ini mengandung microchip dan sebagainya, atau mengandung sesuatu yang lain yang nanti akhirnya itu menjadi sesuatu yang seringkali orang sebut sebagai inilah the mark of the beast, tanda binatang, atau berkaitan dengan 666. Nah, ini contoh aja yang saya ingin berikan terus, saudara, bahwa keingintahuan tentang apa yang terjadi di masa depan itu sangat besar sekali di dalam diri manusia. Nah, terkait dengan akhir zaman, celakanya begini, celakanya banyak orang yang ingin tahu tentang akhir zaman, dalam arti kalau pakai istilah Alkitab itu sepertinya telinganya itu gatal, ya, telinganya gatal dan ingin digaruk. Akhirnya mereka itu sepertinya siap sedia mendengar siapa saja yang berani berbicara mengenai akhir zaman. Apalagi mungkin orang-orang yang mengklaim tahu nubuatan-nubuatan dalam Alkitab itu digenapi atau tidak. Nah, itu mungkin telinganya gatal ingin mendengar akan pengajaran yang seperti itu, dan celakanya juga mungkin cukup banyak juga mungkin para pendeta mungkin atau pengkhotbah atau mungkin orang yang menyebut dirinya sebagai nabi itu mengklaim bahwa mereka itu memiliki pengetahuan tentang masa depan yang mereka itu ingin sharingkan. Nah, kita melihat ini satu keadaan yang terjadi, ya, dan mengingatkan kita akan peringatan yang Paulus sendiri pernah sampaikan. Ya, Paulus pernah memberikan peringatan di 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga, akan datang waktunya orang itu tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan
telinganya. Nah ini Paulus memang di bagian ini tidak bicara khusus tentang akhir zaman, tetapi paling tidak dia memberikan satu peringatan ya bahwa sangat mudah sekali orang itu kepingin dengar satu ajaran, tetapi bukan ajaran yang sehat, tapi kumpulin guru-guru yang bisa memuaskan keinginan telinga mereka, yang bisa seperti menggaruk telinga mereka yang gatal. Mereka ingin dengar sesuatu tentang akhir zaman, dan kemudian sepertinya guru-guru atau pengajar-pengajar ini bisa memuaskan akan keinginan mereka. Nah, kalau kita berbicara tentang akhir zaman, atau istilah yang lebih populer atau lebih teknis begitu, yaitu adalah istilah eskatologi, ya pengajaran tentang akhir zaman. Nah, kalau kita berbicara tentang akhir zaman, apapun topiknya, saya rasa prinsip penting yang perlu untuk kita ingat, selalu kita ingat. Nah, ini prinsip penting, yaitu adalah prinsip ini. Ya, saya kutip dari seorang penulis buku tentang akhir zaman yang bernama Cornelius Venema. Ya, dia memberikan satu prinsip yang penting sekali, yaitu staying within the boundaries of God's words. Jadi kita itu tetap berada di dalam batasan dari firman ini. Nah, sudah banyak kebingungan dan banyak ketidakpastian mengenai topik ini muncul karena apa? Karena kegagalan untuk tunduk kepada prinsip ini. Nah, kalau kita berbicara tentang masa depan, kita tahu kan kita ini sedang mempertimbangkan sesuatu yang masih merupakan misteri bagi kita. Terus penyelidikan masa depan beda dengan penyelidikan tentang masa lalu. Kalau penyelidikan masa lalu mungkin kita bisa lakukan dengan jalan riset, dengan jalan membaca buku atau dokumen atau koran dan sebagainya. Kita bisa lakukan riset, penyelidikan, penelitian untuk dapatkan data-data tentang masa lalu. Tetapi masa depan ini masih tersembunyi bagi kita. Ya, kita ini hanya bisa memprediksikan setiap kepastian yang akan terjadi. Nah, kita bersyukur ya kita punya Allah Tritunggal yang bukan hanya pencipta alam semesta dan segala isinya, tetapi Allah yang kita percaya adalah Allah yang Maha Tahu. Allah yang tahu apa yang akan terjadi. Nah, di dalam kemahatauannya ini ada hal-hal yang dia singkapkan di dalam firman-Nya, di dalam pewahyuannya. Ada hal-hal yang dia tidak singkapkan, tetapi apa yang dia singkapkan, kita percaya bahwa itu adalah yang Tuhan tahu, memang itu perlu untuk kita tahu tentang masa depan. Nah, kalau kita berpegang kepada prinsip ini, yaitu tetap berada atau tetap tinggal di dalam boundaries of God's word, dalam batasan firman, ini prinsip yang merupakan penangkal, ya, antidot untuk berbagai spekulasi yang muncul tentang akhir zaman. Ya, kita perlu sungguh memperhatikan firman Allah ini dan memperhatikan apa yang memang dikatakan atau dijanjikan mengenai masa depan, dan kita mendisiplin diri kita untuk tidak melampaui apa yang memang diizinkan oleh Tuhan. Nah, ini satu prinsip yang penting sekali dalam pembelajaran eskatologi, yaitu tetap berada di dalam batasan-batasan firman. Ya. Nah, kalau berbicara mengenai pembelajaran firman, atau kita pakai istilah kita adalah pembelajaran kitab suci atau Alkitab kita, ada satu prinsip penting berkaitan dengan pembelajaran firman. Ya, bukan hanya berkaitan dengan pembelajaran eskatologi, tetapi pembelajaran firman atau pembelajaran kitab suci secara khusus, secara umum, kita perlu mengingat prinsip penting ini. Nah, prinsip ini adalah kutipan dari seorang yang bernama D.A. Carson. Ya, dia mengatakan satu kalimat seperti ini: a text without a context is a pretext for a proof text. Ya, jadi satu teks tanpa konteks itu bisa menjadi pretext. Pretext itu adalah alasan, dalih untuk kemudian kita memakai teks itu untuk membuktikan sesuatu. Ya. Nah, bukankah ini sesuatu yang cukup sering terjadi ya? Kita tahu orang itu cuma mencomot satu ayat atau dua ayat atau mungkin satu bagian lalu tidak memperhatikan konteksnya dan kemudian mengartikan sesuai dengan apa yang dia mau atau apa yang dia inginkan. Nah, itu terjadi kan? Ya, tadi mengutip masalah the mark of the beast, tanda binatang. Wahyu pasal yang ke-13, ayat 17 dan 18. So, bukankah cukup sering ayat seperti itu ya, Wahyu 13, 17, dan 18 itu dicomot keluar dari konteksnya, baik konteks historis maupun juga konteks kitabnya, dan kemudian bisa diartikan apa saja, sehingga muncul berbagai macam spekulasi tentang apa itu tanda binatang itu, apa itu angka 666, ya, dan muncul berbagai dugaan atau rujukan berorang tertentu, figur tertentu, perusahaan tertentu, atau lembaga tertentu yang dianggap itu mewakili atau menjadi manifestasi dari 666 ini.
Dan tanda binatang itu bisa diartikan apa saja. Nah, ini satu prinsip yang penting sekali, sangat mendasar. Saya percaya saudara-saudara yang pernah mengikuti STUJ, khususnya belajar tentang bagaimana menafsir Alkitab, ini adalah prinsip dasar yang sangat penting sekali. A text without a context is a pretext. Itu menjadi satu dalih alasan untuk kita itu bisa memakai untuk tujuan atau pembuktian apapun. Nah, ini sangat berbahaya. Ya, nah kita bersyukur STUJ kali ini dalam webinar ini mengadakan pembinaan untuk khusus menyoroti perikop yaitu Matius pasal 24 dan 25 ya. Perikop ini yang akan menjadi topik khusus kita selama 4 kali pertemuan ini itu dikenal dalam bahasa Inggris dengan nama The Olivet Discourse ya, yaitu ajaran atau khotbah di Bukit Zaitun, yaitu konteks tempatnya ketika Yesus itu memberikan pengajaran atau menyampaikan khotbah ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai khotbah tentang akhir zaman, pasal 24 dan 25. Nah, The Olivet Discourse sesuai dengan nama tempatnya. Ada juga yang memberi nama lain, yaitu Apocalyptic Discourse, jadi ajaran apokaliptik. Tetapi mungkin supaya tidak membingungkan, penggunaan istilah apokaliptik itu punya konotasi tertentu, bukan hanya berkaitan dengan akhir zaman ya, tapi misalnya kitab Wahyu disebut sebagai literatur apokaliptik, itu punya konotasi tersendiri. Sehingga kalau istilah apokaliptik hanya dikaitkan dengan akhir zaman, agak terlalu sempit, ya, agak terlalu sempit. Maka sekalipun ada orang menyebut dengan istilah the apocalyptic discourse, tapi mungkin yang dimaksud oleh orang tersebut adalah ingin lebih menunjukkan dalam kaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akhir zaman. Nah, the Olivet Discourse, ajaran Yesus di Bukit Zaitun ini, boleh dikatakan merupakan ajaran Yesus tentang akhir zaman yang paling panjang dan boleh dikatakan yang paling penting. Tadi saya mengatakan bahwa Yesus mengajarkan tentang akhir zaman itu tertulis atau tercatat di berbagai tempat, begitu ya, di kitab Injil. Begitu. Tapi yang paling panjang dan mungkin lebih mendetail dan juga saya katakan sangat penting adalah Matius 24 dan 25 ini, ya. Dan ini sesuatu ajaran sangat penting sekali. Bahkan tadi saya mengutip D.A. Carson, ya, seorang tokoh Perjanjian Baru, ya, sarjana Perjanjian Baru atau cendekiawan Perjanjian Baru. Dia pernah mengatakan begini mengenai Matius 24 dan 25. Dia meyakini bahwa Matius 24-25 itu menjadi sumber dari misalnya ajaran tentang akhir zaman di surat Tesalonika, ataupun juga bahkan dikatakan di kitab Wahyu. Ya, terlepas dari kita ini nggak tahu buktinya, tetapi tampaknya itu apa yang Yesus sampaikan atau ajarkan di Matius 24-25 ini menjadi ajaran yang begitu mempengaruhi pengikut-pengikutnya, dan kemudian di kemudian hari yang baik yang menuliskan surat Tesalonika maupun juga kitab Wahyu itu sangat dipengaruhi oleh apa yang Yesus ajarkan mengenai akhir zaman. Ya, itu dikatakan oleh D.A. Carson. Ya. Nah, kita akan fokus ke Matius 24 dan 25 ini, dan kita akan ada 4 sesi. Maka saya ingin sedikit memberikan preview terlebih dahulu, ya, pembagian sesinya kira-kira seperti ini. Ya. Jadi hari ini di sesi 1 ini saya akan memberikan semacam pengantar. Nah, di dalam pengantar ini, saya ingin menyoroti problema-problema yang berkaitan dengan perikop ini, lebih tepatnya itu kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan perikop ini, dan kemudian bagian yang kedua yaitu kita akan mempelajari mengenai pandangan-pandangan penafsiran yang berbeda mengenai perikop ini. Ya. Nah, kemudian itu dari sesi 1, kalau sesi 2, besok kita akan bicara apa yang disebut sebagai tanda-tanda akhir zaman, the signs of the end. Apakah betul nih di dalam Matius 24 khususnya itu Yesus itu berbicara mengenai tanda-tanda akhir zaman yang penting untuk kita ketahui, yang penting diketahui oleh orang percaya supaya mempersiapkan diri untuk akhir zaman. Nah, kita akan mempelajari mengenai the signs of the end besok, kemudian Rabu depan sesi ketiga kita bicara secara khusus tentang parousia atau second coming, kedatangan Yesus yang kedua kali itu, dan kemudian di sesi yang keempatnya itu baru kita berbicara atau membicarakan mengenai beberapa perumpamaan yang dipakai oleh Yesus di dalam Matius pasal yang ke-25 khususnya, yang berkaitan dengan akhir zaman. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini sekali lagi sangat terbatas, karena waktu kita terbatas, dan kita menyoroti 2 perikop ini dan 2 pasal ini, dan saya ingin untuk melihat perikop demi perikop, tetapi dengan merangkainya menjadi 4 sesi ini. Ya.
Oke, sekarang hari ini kita masuk ke sesi yang pertama, ya, berbagai problema dan juga eh, berbagai pandangan yang berbeda mengenai Matius pasal yang ke-24 ini, ya. Jadi beberapa permasalahan dan beberapa pandangan yang berbeda. Jadi kita akan fokus kepada perikop ini. Dan saudara-saudara, karena kita ini akan mempelajari perikop ini, saya rasa tidak ada salahnya. Ya, tidak ada salahnya kita ambil waktu sebentar untuk melihat perikop ini, dan untuk hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca. Sebenarnya harus kita baca pasal 24 ayat 1 sampai 44, ya cukup panjang. Tapi saya berpikir untuk mengajak saudara untuk melihat perikop ini, ya tidak membaca keseluruhannya, tetapi saya nanti akan lompat dari satu bagian ke bagian yang lain. Tetapi sesungguhnya kalau kita ada waktu yang cukup, kita membaca Matius 24 ayat 1 sampai 44. Ya, saya akan bacakan beberapa perikop ini, saudara-saudara yang memegang Alkitab ya mungkin boleh mengikuti ya pembahasan atau pembacaan dari Matius 24 ini. Ayat 1 mulai, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saya lompat ke ayat 15. Ya. Jadi berhenti di ayat 8, kita lompat ke ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Oke, saya lompat lagi ke ayat 29. Matius 24 ayat 29, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Saya lompat ke ayat 34 dan 34 sampai 36. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak,
hanya Bapa sendiri. Nah, saya berhenti dulu sampai di ayat yang ke-36 ini ya. Saudara nanti kalau ada kesempatan bisa melanjutkan untuk membaca terus sampai ke ayat 44. Ya. Mari sekarang kita memperhatikan perikop ini ya, berbagai permasalahan atau lebih tepatnya itu berbagai hal yang sulit yang kita amati di dalam perikop ini ya. Sudah nggak bisa disangkali bahwa ajaran atau khotbah Yesus di Matius 24 dan 25 ini satu bagian yang cukup sulit dan menjadi perdebatan. Secara lebih khusus, yang menjadi perdebatan itu adalah pasal 24-nya, ayat 1 sampai ayat yang ke-44. Ya. Saya mengutip sekali lagi D.A. Carson. Ya, D.A. Carson dalam tafsirannya, tafsiran Injil Matius, dia itu mengatakan kalimat seperti ini. Ya, few chapters of the Bible, jadi nggak banyak ya ayat pasal-pasal dalam Alkitab yang menimbulkan disagreement di antara para penafsir lebih daripada Matius 24, dan paralelnya kita tahu itu ada di Markus 13 dan di Lukas pasal yang ke-21. Dan dia mengatakan sejarah penafsiran dari perikop ini sangat-sangat kompleks. Nah, saudara, ini seorang pakar, ya, dia pakar penafsiran Alkitab, dia pakar Perjanjian Baru, dia juga pakar Injil Matius, dan dia mengatakan ini perikop yang memang menimbulkan disagreement, ya, lebih banyak disagreement dibandingkan mungkin dengan apa bagian-bagian yang lainnya. Salah satunya adalah Matius 24 ini, dan sejarah penafsiran dari perikop ini adalah sangat-sangat kompleks sekali. Nah, saya cuma ingin memberikan beberapa contoh. Ya, ingin memberikan beberapa contoh untuk supaya saudara-saudara menyadari akan kesulitannya atau permasalahan yang ada. Ya, saya tidak memaparkan semuanya, cuma saya ingin menyampaikan beberapa contoh aja. Yang pertama begini, saudara kan tahu bahwa ini disebut sebagai ajaran khotbah Yesus, dan itu dicatat di Matius 24 dan 25. Tapi kita ini tahu kan bahwa apa yang dicatat di Injil Matius, apakah itu ajaran atau khotbah, itu bukan yang lengkap, ya, bukan verbatim dalam arti kata demi kata sebagaimana yang Yesus sampaikan. Tetapi apa yang dicatat itu lebih merupakan ringkasan, boleh dikatakan seperti itu, ya, lebih disebut seperti ringkasan yang padat, tetapi berisikan bagian-bagian yang penting. Nah, saudara, kenapa saya berani mengatakan ini? Ya, kenapa? Karena kalau sudah bandingkan ya dengan paralelnya di Markus 13 dan di Lukas 21 yang membicarakan atau mencatat khotbah yang sama atau ajaran yang sama, tetapi saudara bisa melihat ada kesamaan tetapi ada juga perbedaan. Jadi sepertinya masing-masing itu punya kebebasan tanda kutip untuk menuliskan ringkasan khotbah itu menurut versi mereka. Ya. Jadi saudara bisa melihat itu. Jadi catatan di Matius 24-25 punya paralelnya di Markus 13, di Lukas 21. Nah, pertanyaan yang mungkin akan timbul begini. Bisakah dilakukan harmonisasi ini? Kan seringkali orang mengatakan catatan di 3 tempat ini saling melengkapi. Yo ya, kita bersyukur ya kita punya Injil, 4 Injil ini dan saling melengkapi. Nah, apakah kita ini bisa melakukan harmonisasi dari 3 catatan topik yang sama tetapi ada perbedaan? Dan pertanyaan yang berikutnya adalah perlukah harmonisasi? Ya, apakah memang perlu nih? Apakah kita cuma fokus aja ke Matius 24-25 tanpa mempedulikan Markus dan tanpa mempedulikan Lukas? Nah, ini satu masalah yang perlu untuk kita sungguh-sungguh pelajari. Memang bagian kita akan lebih banyak nanti fokus ke Matius 24-25. Ya, saya tidak akan panjang lebar di bagian Markus dan Lukas, tetapi sesekali nanti saya akan perlu ajak saudara untuk melihat nih di paralelnya, supaya kita tuh punya pemahaman yang jelas. Sebenarnya ini ngomong tentang apa sih bagian ini? Ya. Nah, ini hal pertama yang saya catat sebagai problem atau kesulitan salah satunya di bagian ini. Kita nggak punya kata per kata dari Yesus. Kalau kita punya transkrip lengkap dari khotbah Yesus, gampang sekali, begitu loh. Nah, karena kita nggak punya yang lengkap ini, maka nggak heran kalau kita juga bisa agak sulit mengikuti
Yesus ini kira-kira logika berpikirnya apa ya? Alur berpikirnya apa ya? Kenapa kemudian dari perkataan ini kemudian tiba-tiba dia pindah ke berbicara mengenai perkataan yang lain? Nah, ini sesuatu yang bisa menimbulkan kesulitan bagi kita. Nah, kita sadar bahwa ya memang ini bukan naskah lengkap ya verbatim kata per kata. Nah, ini permasalahan pertama. Nah, permasalahan yang lain yang saya ingin untuk saudara perhatikan, yang kedua, itu adalah kalau kita perhatikan pertanyaan para murid ya, yang tercatat di Matius 24 ayat 3 yang tadi kita baca, itu punya kekhususan. Kalau sudah bandingkan dengan pertanyaan yang dicatat di Markus 13 ayat 4 dan di Lukas 21 ayat 7. Pertanyaan dari para murid adalah seperti ini di Matius 24 ayat 3. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Tadi kan kita membaca di Matius 24 ayat 1 dan ayat 2, yaitu Yesus kan baru keluar dari bait Allah. Ya, lalu kemudian datang para murid dan mereka membicarakan bait Allah yang mungkin ada di dekat mereka atau di hadapan mereka saat itu. Dan kemudian Yesus kan berkata atau memberikan nubuatan dengan berkata, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Artinya begini, Yesus jelas sekali menubuatkan tentang kehancuran bait Allah ini yang akan terjadi. Saat itu belum terjadi. Tapi Yesus menubuatkan, ini akan terjadi. Maka kemudian para murid yang penasaran ya dengan nubuatan itu, ketika mereka sendirian bersama dengan Yesus di Bukit Zaitun, mereka bertanya, mengajukan pertanyaan ini. Dan sudah perhatikan pertanyaannya itu. Paling tidak kita bisa bagi jadi dua pertanyaan besar. Pertanyaan pertama adalah, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi. Itu apa? Nah, itu menunjuk pada kehancuran bait Allah dengan ya segala peristiwa yang mengikutinya. Setelah perhatikan di dalam bahasa Inggris diterjemahkan, when will this thing? Jadi bukan cuma satu nih, tapi these things. Kapan nih hal-hal ini terjadi? Nah, hal-hal ini apa? Berkaitan dengan nubuatan tadi itu, kehancuran bait Allah. Tapi menariknya, kemudian para murid nggak berhenti sampai di sana kan. Mereka kemudian bertanya begini, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda kesudahan dari dunia ini? Nah, ini menimbulkan satu keingintahuan dari kita. Kalau kita bandingkan di Markus 13 dan di Lukas 21. Kok para murid sepertinya nggak bertanya spesifik seperti itu, dikaiti dengan kedatangan Yesus dan kesudahan dunia. Jadi mereka percaya, para murid, kalau menurut Matius 24 ayat 3 ini, percaya bahwa kedatangan Yesus itu adalah kesudahan dunia. Nah, pertanyaannya adalah, mereka sedang bicara bait Allah, kenapa tiba-tiba kok topik berganti ke bicara tentang second coming, kedatangan kedua, atau kesudahan dunia. Jadi dari bagian ini kita melihat ya, dengan jelas sekali, pertanyaan para murid itu mencakup dua peristiwa. Pertama, peristiwa hancurnya bait Allah, dan yang kedua adalah peristiwa kedatangan Yesus dan kesudahan dunia. Nah, yang perlu untuk kita nanti pelajari adalah, mengapa sih para murid mengajukan pertanyaan yang mengandung dua unsur yang berbeda itu? Dan nanti bagaimana jawab Yesus terhadap pertanyaan itu? Ya, saudara, tadi saya katakan kalau sudah ada waktu, sudah bisa membandingkan ya dengan catatan yang ada di Markus 13 ayat 4. Karena di Markus 13 ayat 4 pertanyaan para murid begini, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi. Nah, ini sama ya. Dan yang kedua, apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai berkesudahannya? Para murid nggak hubungkan secara eksplisit dengan kesudahan dunia atau dengan kedatangan Yesus. Begitu juga di Lukas 21 ayat 7. Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Betul, memang ada pertanyaan tentang tanda, tetapi tandanya adalah apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Tetap bicara tentang kehancuran bait Allah. Jadi pertanyaan para murid di Matius 24 ayat 3 itu punya tanda kutip kekhususan. Nah, kekhususan ini yang perlu untuk kita perhatikan. Menimbulkan pertanyaan kenapa para murid seperti itu, bertanya seperti itu, dan nanti kita akan lihat bagaimana jawaban Yesus untuk pertanyaan seperti ini. Ya, ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, contoh yang ketiga mengenai permasalahan atau kesulitan yang berkaitan dengan perikop ini adalah ayat 34. Tadi kita baca di ayat 34 dikatakan begini, aku berkata kepadamu,
sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Ya, Yesus itu di sini tampaknya to the point pada para murid. Kalau ini bicara kehancuran bait Allah yang nanti memang akan terjadi 40 tahun kemudian, di tahun 70 AD, Yesus menubuatkan kehancuran bait Allah di tahun 70 AD ini, dan Yesus berani mengatakan bahwa ada di antara kalian angkatan ini yang tidak akan berlalu. Artinya ada kalian masih akan hidup waktu peristiwa itu terjadi. Begitu. Itu kira-kira konotasi ayat 34. Angkatan ini bicara tentang audiens Yesus saat itu yang mendengar, para murid ini. Yesus berkata, angkatan ini. Ada di antara kalian akan melihat itu. Ya. Tapi kemudian kita mundur sedikit di ayat 29. Tadi kita melihat di ayat 29 itu, Yesus berkata begini, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak akan bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan seterusnya. Artinya begini, waktu kita membaca 29-31, itu jelas bicara tentang kedatangan anak manusia ini. Yang kita tafsirkan selama ini, atau kita pahami selama ini, inilah second coming, inilah kedatangan yang kedua. Nah, ini menimbulkan sesuatu pertanyaan, kan? Dan inilah inti kesulitan Matius pasal 24. Yesus tampaknya bicara dua kejadian dan mengkombinasikan pembahasan mengenai kehancuran bait Allah atau Yerusalem yang akan terjadi di masa depan yang tidak jauh, near future. Tapi Yesus juga bicara tentang kesudahan dunia atau akhir zaman yang akan terjadi di distant future, di masa depan yang masih jauh. Nah, ini satu pergumulan, satu kesulitan. Ini salah satu inti kesulitan di Matius pasal 24. Jadi pertanyaannya begini, kapan, di bagian mana Yesus tuh menubuatkan tentang kehancuran Yerusalem dan juga bait Allah, ya, yang kemudian kita tahu terjadi digenapi tahun 70 AD, dan kapan dia ini berbicara mengenai second coming? Bisa nggak ini kita pilah-pilah nih? Oh, bagian ini dia bicara kehancuran bait Allah, lalu pindah topik ke kedatangan kedua kali, lalu balik lagi, dan sebagainya. Ini memilah-milahnya itu bagaimana? Nah, ini salah satu poin kesulitan atau permasalahan memahami khususnya Matius pasal yang ke-24. Ya, nah ini yang ketiga, contoh ketiga. Nah, satu lagi contoh yang saya ingin berikan adalah berkaitan dengan masalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Di satu pihak, waktu kita membaca Matius pasal 24 ini, itu diyakini bahwa kedatangannya itu bersifat sudden, tiba-tiba. Dan kita itu nggak bisa duga kapan waktunya. Ya, kalau saudara baca di pasal 24, ya, ayat yang ke-42 sampai 44 itu jelas sekali. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudah pastilah dia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, ini jelas sekali, sudden, tiba-tiba, kamu nggak bisa duga kapan. Tetapi di yang lain, perikop ini juga bicara masalah tanda-tanda. Tampaknya ada tanda-tanda yang mendahului kedatangannya. Paling tidak tadi kita baca mulai ayat 4, ayat 14, ya, nanti ayat 23, 24, ayat 29 juga segera sesudah siksaan itu, ya. Nah, ini ada tension kalau saya boleh sebut seperti itu. Ya, ada ketegangan ini. Gimana memahami apakah kedatangan Yesus itu sudden, unexpected, imminent dalam arti dekat kita nggak tahu kapan ini. Ataukah nanti setelah tanda-tanda ini terjadi, digenapi, baru dia datang. Apakah bisa kemudian kita berkata bahwa ya tunggu aja tanda-tanda itu, begitu loh. Kalau tanda-tanda itu belum terjadi, ya Yesus belum datang. Nah, apakah sikap seperti ini tidak berbahaya kalau kita tuh menantikan tanda dan menganggap tanda ini begitu penting? Nah, besok kita akan bicara topik tentang tanda ini. Nah, ini beberapa contoh saja permasalahan yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara mengenai kesulitan dengan perikop Matius 24 dan 25 ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Di bagian kedua ini saya sebut sebagai
beberapa pandangan yang berbeda. Tadi saya nyatakan ini perikop yang sulit dan menimbulkan banyak diskusi perdebatan, dan muncullah beberapa pandangan yang berbeda. Nah, reaksi secara umum, saya ngomong dulu reaksi secara umum. Reaksi secara umum mengenai perikop ini, membaca Matius 24 dan 25, dan kemudian melihat ada kesulitan-kesulitan seperti ini, ada 3 reaksi umum. Reaksi yang pertama, ada yang berpendapat bahwa Yesus salah dalam prediksinya. Jadi sehingga dia bisa mengatakan, angkatan ini tidak akan berlalu. Tapi ternyata kan berlalu, dia belum datang. Begitu. Jadi ada yang beranggapan bahwa Yesus melakukan kesalahan atau Yesus salah di dalam prediksinya, di dalam nubuatannya ini. Ya. Karena dia menubuat tentang sesuatu di masa depan yang dia sendiri belum tahu nih. Dan ternyata terbukti dia salah. Nah, ada yang berpendapat seperti itu, ya. Saya percaya sebagian besar kita termasuk saya ya tidak akan tidak akan puas dengan jawaban ini, bahwa jawabannya cuma Yesus salah nih. Ya udahlah, pahaminya kalau dia salah sehingga terjadi adanya kontradiksi atau perbedaan di kalimat ini dengan kalimat itu, ya karena Yesus tidak paham seluruhnya dan dia salah dalam hal ini. Ya kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah dibenarkan oleh Tuhan melalui kebangkitannya ini, maka kita mungkin tidak akan berpegang pada kemungkinan bahwa dia itu memberikan prediksi atau nubuat yang salah. Yang kedua, yang sisi yang lain ada orang bingung dan tetap dalam kebingungannya, sehingga tetap aja ya, sampai sekarang mungkin bagian ini dianggap pasling bagi mereka. Ini seperti teka-teki yang memang sulit lah. Saya nggak bisa memahami. Nah, ini mungkin orang-orang yang pernah membaca bagian ini kemudian menyadari kesulitannya lalu kemudian seperti lepas tangan aja dan tidak mau untuk mempelajari lebih dalam. Dan yang ketiga, reaksi ketiga adalah ada orang-orang yang tentu berusaha menafsirkan dan juga menjelaskan ajaran Yesus ini secara konsisten berdasarkan pandangannya. Ya, ada orang-orang seperti ini. Nah, ini ya poin ketiga ini yang saya ingin angkat, ya, memaparkan bersaudara bagaimana selama ini ya orang memahami Matius pasal 24 dan 25 ini. Mereka ingin menjelaskan bahwa perikop ini konsisten, ajaran Yesus ini benar dan ini tentang ini. Sehingga kita ketika membacanya itu kita bisa mengikutinya dengan baik. Ya, kira-kira itu yang menjadi inti dari bagian yang kedua ini. Ya. Nah, ada 3 pandangan besar. 3 pandangan besar yang berbeda mengenai Matius 24 dan 25. Orang-orang yang ingin menjelaskan, menafsirkan, saya kategorikan, saya bagi menjadi 3 pandangan yang berbeda. Yang pertama disebut sebagai pandangan preteris. Ya, saya memakai bahasa Inggrisnya langsung ya, bahasa preteris. Ya, istilah preteris itu artinya adalah dari bahasa Latin praeter yang artinya itu masa lalu. Jadi golongan yang disebut sebagai golongan yang berpegang pada preterisme itu adalah golongan yang meyakini bahwa nubuat-nubuat Alkitab yang berkaitan dengan masa depan atau zaman akhir itu sesungguhnya sudah digenapi di masa lalu. Ambil contoh misalnya pandangan preteris mengenai kitab Wahyu. Orang-orang yang berpandangan preteris mengenai isi kitab Wahyu itu percaya bahwa kitab Wahyu ini berhubungan erat dengan audiens mula-mulanya, dengan pembaca mula-mulanya yang menerima kitab Wahyu, yaitu jemaat-jemaat dari 7 gereja yang disebutkan di Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Jadi kalau kita mau memahami nubuat ini, kita harus mengerti konteks orang-orang di zaman itu dan apa artinya nubuat-nubuat ini untuk orang-orang di zaman itu. Dan ketika mereka menyelidiki, maka kemudian mereka meyakini bahwa apa yang dinyatakan di sana itu adalah, boleh katakan sebagian besar itu sudah digenapi. Kalau disebut mungkin nggak semua, ya karena second coming itu kan masih sesuatu di depan, tetapi banyak nubuatan yang ada di kitab Wahyu itu adalah sesuatu yang sudah digenapi di masa lalu, ya digenapi pada zaman penulisan kitab Wahyu itu. Nah, ini salah satu contoh aja. Nah, begitu juga dalam kaitan dengan Matius pasal 24 ini. Jadi, pandangan preteris meyakini bahwa di Matius 24 ini Yesus berbicara mengenai peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu.
Yaitu apa? Ketika Yerusalem dihancurkan dan Bait Allah juga dihancurkan. Dan itu terjadi di tahun 70 Masehi. Jadi Yesus tidak bicara mengenai parousia atau second coming di sini. Nah, memang golongan preteris ini bisa dibagi jadi dua golongan besar. Ada yang mungkin saya sebut sebagai preteris kuat begitu strong, ada yang mungkin agak moderat begitu. Tapi golongan yang strong, yang kuat, yang berpegang mutlak kepada keyakinan ini, meyakini bahwa apa yang tercatat di Matius 24 ini adalah sesuatu yang sudah digenapi di masa lalu, khususnya tahun 70 AD itu. Ya. Nah, mereka misalnya ambil contoh, sekalipun bahasa yang dipakai di ayat 29, 30, itu bahasa yang tampaknya bicara second coming. Tetapi di dalam pemahaman penafsiran mereka melihat itu bukan bicara second coming, tapi itu bicara mengenai penghakiman Allah bagi Israel, yang kemudian diwujud nyatakan di dalam bentuk kehancuran Yerusalem dan Bait Allah tahun 70 AD itu. Nah, mengutip misalnya di Yesaya 13 ayat 10 atau 34 ayat 4 yang bicara seperti langit tergoncang. Itu peristiwa apa? Gambaran langit tergoncang terjadi sesuatu di angkasa ini gambaran apa? Ini bukan gambaran second coming, tetapi ini gambaran kedatangan penghakiman Allah, ya, satu bencana secara politik untuk satu bangsa. Maka kemudian diyakini bahwa ayat 29 dan 30 ini pun juga bukan bicara tentang akhir zaman atau kedatangan Yesus, tetapi bicara tentang penghakiman Allah yang dinyatakan dalam kehancuran Yerusalem dan Bait Allah tahun 70 AD. Ya. Nah, ini pandangan preteris, ya, pandangan yang meyakini sesuatu sudah terjadi di masa lalu penggenapannya. Nah, saudara-saudara, saya memaparkan pandangan ini, saya tidak mengomentari lebih dahulu. Ya, saya tidak mengomentari salah benarnya lebih dahulu, karena nanti dalam perjalanan kita meneliti perikop-perikop ini, kita masih akan belajar melihat lebih detail, dan kemudian dari sana saudara kira-kira bisa tahu manakah yang benar, manakah yang salah. Ya, jadi kali ini saya tidak mengomentari lebih dulu, tapi memaparkan lebih dulu. Pandangan yang kedua disebut sebagai pandangan futuris, ya, future, masa depan. Nah, pandangan ini berkeyakinan bahwa nubuat Yesus di Matius 24 itu bicara future event, peristiwa-peristiwa di masa depan yang terkait dengan kedatangannya yang kedua. Itu jelas sekali. Nah, golongan yang ekstrim, kalau saya boleh sebut seperti ini, yang berpegang pada pandangan futuris ini, adalah golongan dispensasionalisme. Mungkin ada di antara saudara yang pernah belajar tentang eskatologi dan pernah dengar sedikit tentang pandangan dispensasionalisme ini, dan saya tidak akan memaparkannya secara lebih mendetail sekali ya kepada saudara. Tetapi pandangan dispensasionalisme itu misalnya diwakili oleh buku yang sangat terkenal di tahun 70-an, yaitu dari Hal Lindsey, ya, The Late Great Planet Earth, ya, planet bumi pada zaman akhir. Itu tahun 70, 71 begitu ditulisnya. Kemudian kita melihat juga ada seri novel yang terkenal itu, ya, Tim LaHaye, Jerry Jenkins, ya, 16 jilid, dan itu novel tentang akhir zaman. Dan ini sangat populer sekali novel ini, ya, dan bahkan juga dibuatkan versi movie-nya, filmnya untuk beberapa bagian. Nah, ini contoh aja untuk saudara tahu bahwa pandangan futuris yang tipe dispensationalisme ini terkenal sekali atau populer sekali, ya. Nah, apa yang mereka yakini? Misalnya mereka meyakini begini. Misalnya kalau membaca Matius 24 ayat 15 sampai 22 yang tadi kita sempat baca, itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang masa kesusahan besar, Great Tribulation, yang nanti akan terjadi. Yang nanti akan terjadi menjelang Yesus datang kedua kali. Itu didukungkan dengan ayat 29-30 tadi. Dikatakan segera sesudah siksaan pada masa itu. Jadi kedatangan Yesus terjadi segera sesudah siksaan pada masa itu. Nah, mereka meyakini bahwa dari hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa di sini ini bukan bicara kesusahan besar di masa lalu, tapi ini bicara tentang kesusahan besar di akhir zaman sebelum Yesus datang, sebelum kedatangan Anak Manusia. Nah, itu misalnya penafsiran mereka akan pasal 24 ayat 15 sampai 22. Nah, masa kesusahan besar itu diyakini di dalam pandangan dispensasionalisme ini itu berlangsung selama 7 tahun. Gereja udah diangkat lebih dulu sebelum masa kesusahan besar. Dan itulah yang diyakini oleh mereka dengan peristiwa yang namanya rapture, pengangkatan, sebelum masa kesusahan besar ini. Ya, dan
Setelah siksaan dahsyat, ya, di dalam masa kesusahan besar itu, Kristus akan datang second coming. Itulah ayat 29 sampai 31 tadi. Ya, segera sudah siksaan itu, ya, anak manusia ini datang. Nah, itulah second coming. Jadi mereka meyakini akan seperti itu. Nah, hal lain lagi yang juga diyakini adalah munculnya antikristus. Jadi mereka menafsirkan ayat 15, pembinasa keji, yang didasarkan pada nubuatan di Daniel pasal 9 ayat 27, itulah antikristus yang akan muncul. Ya, pembinasa keji ini. Dan ada penganiayaan yang akan dilakukan oleh antikristus dan para pengikutnya di dalam masa kesusahan besar ini. Ya, ini keyakinan dari pandangan dispensasionalisme. Jadi ayat 15 ditafsirkan, itulah nubuatan tentang antikristus yang akan muncul. Dan diyakini oknum antikristus ini atau pembinasa keji ini, oknum yang akan muncul di akhir zaman, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Antikristus itu bukan hanya manifestasi dari evil, dari kejahatan, tetapi diyakini antikristus itu adalah manifestasi yang klimaks, yang final dari kemarahan setan di akhir zaman melalui satu individu secara khusus. Ya, nah itu keyakinan tentang munculnya antikristus ini. Maka antikristus di dalam pandangan dispensasionalisme digambarkan sangat powerful. Nggak bisa dikalahkan oleh manusia biasa. Antikristus hanya bisa dikalahkan oleh Allah sendiri. Begitu, Allah sendiri yang akan turun dan akan menghancurkan antikristus ini. Nah, ini tafsiran dari mereka mengenai ayat yang ke-15. Nah, dikatakan antikristus ini akan menajiskan tempat kudus. Tempat kudus itu apa? Bait Allah. Maka diyakini pasti akan ada bait Allah ketiga yang akan dibangun di Yerusalem. Nah, kita tahu bahwa bait Allah itu pernah 2 kali berdiri kan ya. Pertama di zamannya Salomo, lalu hancur, lalu kemudian dibangun lagi oleh orang Yahudi dan kemudian oleh Herodes itu diperindah begitu ya. Lalu kita tahu tahun 70 AD itu dihancurkan, Yerusalem hancur, bait Allah hancur. Setelah itu nggak pernah ada lagi bait Allah itu. Tapi diyakini akan ada bait Allah ketiga yang akan dibangun ya di Yerusalem. Dan ada berbagai rumor bahwa berbagai kelompok orang telah bekerja diam-diam mempersiapkan semua bahan, semua dana yang diperlukan untuk pembangunan bait Allah ketiga ini bisa terwujud nyata nanti di Yerusalem. Ada halangan? Ada. Karena tempat yang diyakini dulu tempatnya bait Allah itu adalah tempat yang sekarang menjadi tempat suci milik orang Islam. Ya, sudah tahu ada Dome of the Rock, ya ada kubah emas tuh, bangunan kubah emas dan Masjid Al-Aqsa. Nah, apapun berbagai spekulasi mengenai tempat ini, ada orang-orang tertentu yang di kalangan dispensasionalisme yang yakin bahwa itu halangan ini akan bisa diatasi satu waktu. Ya, jadi saudara yang pernah pergi ke Israel, saudara pasti tahu ya, pernah melihat yaitu bangunan Dome of the Rock itu ya, Masjid Kubah Emas itu ya, dan kemudian juga ada Masjid Al-Aqsa. Nah, itu bangunan area yang diyakini tempatnya dulu bait Allah itu ada, dan kita melihat bahwa yang namanya tembok ratapan, tempat banyak orang Israel, orang Yahudi itu berkumpul, mereka berdoa, itu adalah diyakini itu sisa-sisa dari tembok yang mengelilingi bait Allah dulu ya, dan itu berarti tempat yang paling dekat sekali dengan bait Allah. Maka oleh sebab itu nggak kaget kalau sudah ke sana melihat mereka itu bisa berdoa, membaca kitab suci, bisa duduk merenung di depan tembok itu, ya karena mereka meyakini ini tempat yang dekat sekali dengan bait Allah dulu. Rumor tentang model bait Allah ketiga itu sedang dipersiapkan dan sebagainya itu ada, ya, dan marketnya juga ada. Apakah sama seperti model bait Allah yang kedua? Sekali lagi kita tidak tahu, tapi orang-orang mencoba untuk membuat marketnya begitu ya. Dan sekali lagi tempatnya itu adalah tempat yang sekarang ini adalah tempat milik orang Islam ya. Nah, apakah nanti akan jadi dibangun bait Allah ketiga? Nah, orang-orang dari golongan dispensasionalisme khususnya yang ekstrim sekali meyakini iya, pasti akan ada. Kenapa? Ini nubuatan kok. Karena pembinasa keji ini akan berdiri di tempat kudus, menajiskan tempat kudus itu. Ya. Jadi kita melihat pandangan futuris ini ya adalah pandangan yang sangat-sangat yakin peristiwa-peristiwa masa depan. Terkait juga misalnya dengan bangsa Israel. Ayat 32, 34 itu diyakini itu adalah bicara tentang bangsa Israel.
Pohon ara itu simbol Israel. Ayat 32 itu adalah nubuatan yang kemudian digenapi ketika Israel merdeka 14 Mei 1948, ya, karena di ayat 32 itu kan dikatakan bahwa tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas itu sudah dekat. Dan itu diyakini penggenapannya adalah bukan waktu tahun 70 AD, tetapi waktu Israel merdeka tahun 48, dan itu nanti akan berkaitan erat dengan kedatangan Yesus. Berarti waktunya udah deket nih. Kenapa? Karena di ayat 33 itu dikatakan kan, jika kamu melihat semuanya diketahui waktunya udah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Jadi angkatan ini diyakini adalah angkatan setelah peristiwa kemerdekaan Israel ini. Ya, jadi waktunya udah dekat dan berarti waktu kedatangan Yesus itu sudah dekat. Nah, ini beberapa highlight aja dari saya untuk pandangan futuris yang versi dispensasionalisme. Ya, jadi hari kemerdekaan bangsa Israel tahun 48 itu dilihat sebagai satu hari penting, dianggap itu sebagai satu titik poin untuk kemudian bergulirnya berbagai peristiwa-peristiwa akhir zaman. Nah, ini pandangan futuris, ya. Dan pandangan ini sangat populer. Pandangan sangat populer dan tidak sedikit yang meyakini bahwa pandangan ini satu-satunya pandangan Alkitab tentang akhir zaman. Artinya begini, tidak sedikit orang Kristen meyakini bahwa kalau bicara tentang akhir zaman, ini loh pandangan futuris ini, khususnya pandangan dispensasionalisme ini, yang adalah pandangan yang memang diajarkan dalam Alkitab. Dan mereka berpegang, yakin teguh pada kebenaran ajaran ini. Ya. Oke, ini timeline-nya sebagai contoh aja. Ya, jadi saudara bisa melihat di dalam timeline dari pandangan futuris dispensasional itu meyakini bahwa Matius 24, 15-31 itu setelah peristiwa rapture terjadi, maka kemudian muncullah pembinasa keji, ya, abomination of desolation, itu ayat 15 tadi. Ya, kemudian mulailah terjadi Great Tribulation, 3,5 tahun. Itu ayat 15-28, nanti kemudian baru mulai ayat 30-31 itulah second coming. Nah, ini sedikit timeline aja sebagai contoh untuk saudara ketahui pandangan ini. Oke, yang terakhir. Yang terakhir saya sebut sebagai pandangan gabungan. Pandangan gabungan ini adalah pandangan yang melihat bahwa kunci penting menafsir perikop Matius 24 khususnya, itu adalah pertanyaan para murid di ayat 3. Ingat ya, tadi para murid bertanya 2 pertanyaan. Bila manakah itu akan terjadi? Yang kedua, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda kesudahan dunia? Jadi mereka melihat kuncinya di sini. Kenapa para murid bertanya seperti itu? Oh, wajar, alamiah sekali. Kenapa? Karena para murid punya asumsi, kalau bait Allah itu hancur, wow, itu peristiwa besar. Itu berarti peristiwa akhir zaman. Itu berarti kesudahan dunia. Maka ketika para murid ini bertanya 2 pertanyaan itu, mereka bukan memisahkan, mereka menyatukan. Jadi mereka menganggap hancurnya Yerusalem bait Allah dengan kesudahan dunia dan dengan kedatangan anak manusia, itu peristiwa yang satu dan sama. Begitu loh. Sehingga mereka bertanya seperti itu. Nah, nanti kita melihat, menurut pandangan gabungan ini, Yesus akan memberikan jawaban untuk pertanyaan itu. Dan di dalam jawabannya, sesungguhnya Yesus mengkoreksi pemahaman mereka yang salah. Yesus ingin menunjukkan itu bukan dua peristiwa yang sama secara waktu, tetapi peristiwa yang berbeda. Jadi Olivet Discourse di Matius 24 itu bicara memang 2 topik ini, yaitu bicara mengenai kehancuran bait Allah dan penghakiman bagi Israel, juga bicara mengenai kesudahan dunia dan tentu juga penghakiman terakhir. Jadi 2 topik ini memang ada, diakui oleh pandangan yang ketiga ini, dan kita harus nanti memang meneliti nih perikop demi perikop, ayat demi ayat nih. Karena Yesus memang bicara 2 topik yang terkait erat satu dengan yang lain. Jadi kita nggak boleh memisahkan 2 elemen, 2 pandangan itu. Ya. Nah, ada satu hal yang saya mau berikan informasi. Masih masuk dalam kategori pandangan ketiga ini. Ada yang lebih menekankan apa yang orang sebut sebagai prophetic foreshortening. Apa maksudnya? Maksudnya begini, kan 2 peristiwa ini dibicarakan oleh Yesus secara bergantian. Tertenun erat nih.
kehancuran Bait Allah, kehancuran Yerusalem, tertenun erat dengan hal kedatangan Yesus ke seluruh dunia. Keduanya terkait erat, nggak bisa dipisahkan. Sepertinya begitu waktu kita membaca perikop ini, ya. Dan melihat ke masa depan, ini kan dua peristiwa di masa depan sama-sama kan. Waktu itu kan Yesus hidup katakanlah sekitar tahun 30, ya. Kehancuran Yerusalem tahun 70, masih 40 tahun lagi. Akhir zaman ya masih jauh ke depan. Tapi sama-sama melihat ke masa depan. Sama-sama melihat peristiwa yang akan terjadi. Maka tidak menutup kemungkinan kedua peristiwa itu dilihat secara berdekatan, kelihatannya menyatu, tetapi sesungguhnya tidak. Artinya begini, saudara ingat para nabi di PL. Para nabi di PL ketika menubuatkan peristiwa-peristiwa di masa depan, seringkali melihat itu peristiwa-peristiwa yang dinubuatkan itu berdekatan satu dengan yang lain. Tetapi ketika tiba waktu penggenapannya, ternyata terpisah satu dengan yang lain. Ada gap waktu yang panjang. Ya, ada gap waktu yang panjang. Maka begitu juga dengan apa yang dilakukan atau yang disampaikan oleh Yesus di dalam bagian ini. Ya, ini yang disebut dengan prophetic foreshadowing. Peristiwa-peristiwa yang berbeda, berjauhan secara waktu, tetapi disampaikan itu tampaknya sepertinya berdekatan dan terkait erat. Ya, kalau boleh pakai gambar ini, ya sedikit gambar aja. Ya, kalau saudara perhatikan, itu mata melihat dua peristiwa yang terpisah, jauh. Dua peristiwa yang satu warna birunya lebih gelap, yang satu warna birunya lebih muda, begitu ya. Nah, ini dua peristiwa terpisah sebenarnya. Tetapi kalau dilihat dari jauh, sepertinya dua peristiwa ini tertenun erat satu dengan yang lain. Ya, jadi ini prophetic foreshadowing atau prophetic telescoping, karena bicara melihat ke masa depan. Jadi ambil contoh, memang betul bicara siksaan dahsyat terjadi ditulis di ayat 21 dan ayat 22 kan. Dan itu menggambarkan memang kehancuran Yerusalem, kehancuran Bait Allah nih, yang luar biasa seperti itu. Tetapi juga diyakini bahwa sesungguhnya ini juga melihat sesuatu ke depan lagi, yaitu final tribulation. Juga ada kesusahan besar nanti di akhir zaman. Jadi memang ada dua peristiwa yang dilihat nih, berdekatan, sehingga kemudian muncul gambaran yang seperti ini yang ada di dalam tulisan di Matius pasal 24 ini. Nah, ini yang saya sebut sebagai pandangan gabungan. Jadi kita melihat tiga pandangan ini, ya. Ya, kita sekali lagi saya tidak memberikan komentar hari ini, dan nanti kita akan lihat dengan berjalannya waktu kita mempelajari bagian mana yang memang jelas bicara mendukung pandangan tertentu, bagian mana yang tidak itu akan terlihat nantinya. Ya, oke, itu hari ini sesi 1 saya sampai di sini. Saya cuma ingin memberi kalimat penutup ya seorang dosen teologi di Singapura bernama Tan Kim Huat. Dia menulis buku tafsiran Markus, bukan Matius, Markus. Dan dia mempelajari Markus 13, yang adalah paralelnya dengan Matius 24, 25 ini. Dan Markus 13 itu kita tahu juga kan namanya Olivet Discourse, ya, khotbah atau ajaran di Bukit Zaitun. Itu juga memang diakui tidak mudah, di Markus pun juga tidak mudah, bukan di Matius, begitu. Tapi saya ingin kutip perkataan dia tentang Markus 13 ini. Ya, dia mengatakan ya memang betul sulit ya, tetapi tetap benar untuk berasumsi bahwa diskurs ini, ajaran ini, khotbah ini diberikan dengan tujuan untuk dimengerti. Ya kan, Markus nulis masa mau membingungkan audiensnya sih, tapi dengan tujuan itu supaya dimengerti. Nah, mungkin dia mengatakan yang menghalangi kita untuk bisa mengerti adalah kegagalan kita untuk memperhatikan konteks. Ya, memperhatikan konteks dari Markus 13 itu atau Matius 24-25 ini. Atau kegagalannya karena apa? Kita itu mau sepertinya memaksa perikop ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak dirancang untuk itu. Jadi kita ini bisa mengajukan pertanyaan ke perikop itu yang sebenarnya nggak perlu ditanyakan karena perikop itu tidak berbicara tentang itu. Nah, itu kira-kira perkataan dari dosen teologi di Singapura bernama Tan Kim Huat ya, waktu dia mengomentari tentang perikop ini. Nah, saya ingin mengakhiri dengan kalimat ini karena ingin mengajak ya mulai besok dan juga 3 kali pertemuan berikutnya. Mari kita coba berusaha untuk memahami. Kalau ini firman Tuhan diberikan dengan tujuan untuk dipahami, apa yang kita bisa pahami.
Oke, saya sampai di sini ya untuk bagian sharing saya atau presentasi saya ya. Mungkin saya ingin ajak untuk kita berdoa lebih dulu ya sebelum nanti ada kesempatan untuk kita tanya jawab. Terima kasih untuk apa yang boleh kami pelajari bersama dari Matius 24-25. Satu perikop yang penting berkaitan dengan akhir zaman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, Tuhan kami. Tuhan, tolong untuk kami bisa memahami apa yang Kau ajarkan. Sekalipun kami menyadari ini sulit. Dan kami mau untuk membuka hati kami, pikiran kami, untuk mau mendengar, memahami dengan benar apa yang Tuhan mau untuk sampaikan. Sehingga dengan pemahaman yang benar, kami tidak diombang-ambingkan dengan berbagai ajaran-ajaran yang tidak tepat, berbagai ajaran-ajaran yang pada akhirnya bukan mendatangkan satu benefit untuk rohani kami, tetapi justru membawa kerugian untuk rohani kami ketika kami salah memahami. Kami mohon pembelajaran selama beberapa kali pertemuan untuk perikop Matius 24 dan 25 ini Tuhan berkati, sehingga kami boleh bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan, dan secara khusus dalam kaitan dengan akhir zaman, sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Mu. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Yohanes Adri untuk uraian yang sudah Bapak berikan kepada kami semua. Dan untuk para peserta, kini ruang tanya jawab, sesi tanya jawab saya buka. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mungkin punya pertanyaan yang berkenaan dengan topik yang tadi dibahas, silahkan tulis di dalam chat room dari Zoom ini, atau mungkin dalam ruang komen di YouTube, atau melalui WA Group. Saya persilahkan untuk menuliskan pertanyaannya. Ya. Sementara menunggu, ada satu pertanyaan yang sudah masuk dari beberapa waktu yang lalu ya Pak. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan si pembinasa keji yang tadi disinggung? Si pembinasa keji yang tertulis di dalam kitab Nabi Daniel. Ya, kalau saya jawab sekarang, besok saya nggak ada materi untuk jelaskan. Jadi saya tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah mengantisipasi untuk penjelasan ke depan. Kalau tadi versi dari pandangan futuris, mereka meyakini itu adalah antikristus atau paling tidak foreshadowing, ya antikristus. Itu jawaban dari pandangan futuris. Tapi kalau sudah tanya dari pandangan orang-orang preteris, mereka bisa akan menjawab itu bisa aja jenderal Romawi yang memimpin penyerangan ke Yerusalem dan kemudian melululantakkan akan bait Allah. Ya, ada juga mengaitkan bukan jenderal Romawi, tetapi mungkin adalah justru pemimpin Yahudi sendiri yang kemudian dengan seenaknya masuk ke bait Allah dan kemudian menajiskan bait Allah. Ya, jadi ini bisa dijawab dari perspektif mana kita, pandangan mana yang kita pegang, begitu loh. Ya, tapi hari ini memang saya mungkin untuk di sesi ini saya belum jawab itu dulu, Bu. Ya, saya belum jawab itu dulu. Mungkin besok atau sesi ketiga mungkin kita akan lihat lebih jelas lagi mengenai apa yang dimaksud sih dengan si pembinasa keji ini yang dari nubuatan di Daniel pasal 9. Ya. Baik, Pak, ada satu pertanyaan lagi. Dengan adanya berbagai pandangan yang tampaknya berbeda-beda dan perbedaan itu cukup mencolok gitu ya Pak, apa itu akan mempengaruhi pemahaman kita gitu ya tentang akhir zaman sehingga kayaknya kita jadi lebih tidak bersiap atau bagaimana gitu. Terutama misalnya contohnya tadi seperti misalnya kalau kita tahu apa tidak tahu ada si pembinasa keji yang nanti akan datang, kan mungkin kita jadi bisa lebih bersiap atau bagaimana gitu. Ya, pasti akan berpengaruh. Pasti akan berpengaruh. Saya jawab secara umum dulu, pasti akan berpengaruh, begitu loh. Seperti tadi satu permasalahan yang saya angkat kan, permasalahan terakhir itu adalah ada tension ini. Di satu pihak kedatangan itu sudden, tiba-tiba, nggak terduga, dan kita harus siap sedia kapanpun. Tetapi pihak lain kok sepertinya ada tanda ya. Lalu salah satunya yang dimunculkan itu kan, tanda antikristus nih. Artinya bisa ada orang-orang kemudian berpikir begini, karena antikristus belum kelihatan, belum ada, belum muncul, katakanlah seperti itu, the finalnya yang terakhir.
berarti memang belum waktunya untuk Yesus datang nih. Nah, itu kalau kemudian salah memahami itu, memang betul bisa membuat orang akhirnya menyadari, belum datang kok, kenapa? Belum terjadi tanda itu atau belum digenapi tanda itu. Nah, ini saya baru ambil contoh cuma satu nih. Padahal Yesus menyebutkan beberapa tanda, ya penyakit, gempa bumi, kelaparan dan sebagainya. Nah, bagaimana kita memahami? Saya setuju sekali secara umum pemahaman mengenai makna tanda-tanda itu, ya, dan kemudian panggilan untuk kita bersiap sedia kapan saja, itu ada kaitan erat. Maka tension ini, ya saya harap saya bisa jawab, mungkin besok sebagian dijawab, di sesi ketiga akan mungkin lebih jelas lagi. Bagaimana tension ini antara kita menunggu atau melihat tanda, tetapi juga diingatkan, you nggak pernah bisa tahu. Ya, sekali lagi ini belum menjawab, Bu. Ya, belum menjawab. Ya, baik. Ada satu pertanyaan masuk melalui chat room. Selamat malam. Izin bertanya mengenai Matius 24 ayat 36. Apakah yang dimaksud dengan anak di situ menuju kepada Yesus? Jika ya, apakah boleh dijelaskan bagaimana bisa Yesus tidak mengetahui kapan terjadinya akhir zaman, sedangkan nanti yang datang kedua kali Tuhan Yesus sendiri? Terima Ya. kasih. Ya, jadi ini memang pertanyaan yang baik, pertanyaan klasik ya. Dan untuk bisa menjawab secara tuntas sekali bagian itu adalah hal yang tidak mudah. Tetapi yang saya ingin untuk memberi penekanan adalah begini. Ya, betul Yesus adalah 100% Allah. Ya, pasti dia Maha tahu, dia tahu. Tetapi juga Yesus adalah 100% manusia. Ya. Di dalam kalimat yang Yesus ucapkan, itu Yesus mengucapkan dalam peran dia sebagai atau dalam keadaan dia sebagai manusia, begitu loh. Ya, jadi apa yang dia sampaikan memang itu kenyataan, dia menyampaikan sebagai seorang manusia. Ya, di dalam keterbatasan yang dia miliki, begitu. Tapi jangan kemudian kita berkata begini loh, kalau dia Allah dia tahu loh, iya, betul. Kalau kita mau berargumentasi seperti itu, kita akan kemudian bisa bisa terus akan ini kan, ambil contoh begini, Yesus sebagai manusia itu bisa haus dan dia bisa lapar, begitu loh. Lalu kemudian kita mengatakan kalau dia Allah nggak perlu makan, nggak perlu minum dong, begitu loh. Nah kalau kita berargumentasi seperti itu, ya memang betul. Kalau sebagai Allah mungkin kita bisa mengatakan nggak perlu makan, nggak perlu minum, karena bukan natur fisik. Tetapi jangan lupa, Yesus bisa haus, Yesus bisa letih, Yesus bisa lapar, begitu loh. Jadi hal ini jangan kemudian dikotomikan begitu rupa, dipertentangkan begitu rupa seolah-olah kita harus memilih salah satunya, begitu ya. Jadi kita perlu menyadari akan hal ini sehingga artinya begini, jangan waktu kita memahami dia sebagai manusia dan tidak tahu lalu kemudian kita simpulkan berarti dia sebagai Allah juga tidak tahu. Jangan juga begitu loh. Ya, dalam arti Yesus bicara saat itu boleh dikatakan dia seperti bicara sebagai seorang nabi. Kenapa? Karena nabi ini kan bicara hal-hal yang berkaitan dengan masa depan. Selain dia menyampaikan firman, tetapi juga menyampaikan hal yang berkaitan dengan masa depan. Dalam peran seperti itu, ya Yesus mengatakan itu. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya. Di dalam penjelasan disampaikan bahwa nubuatan Tuhan Yesus dalam Matius 24 merupakan ringkasan saja. Apakah ada penelitian atau ditemukan tafsiran versi yang lebih panjangnya? Terima kasih. Ya, sampai sekarang ya kita nggak ada. Sumber yang kita punya cuma dari 3 Injil. Matius 24-25, Markus 13, dan Lukas 21. Kalau kita perhatikan ada kesamaan ada, tapi ada perbedaan juga. Begitu loh. Artinya begini, saya ajak saudara berpikir begini. Kalau saudara sebutkan ini sebagai satu ajaran atau khotbah begitu kan ya. Tentu waktu Yesus bersama-sama dengan para murid itu kan kalau saudara baca aja begitu ya tadi 24-25 selesai. Saya yakin mungkin 10 menit selesai. Kalau saudara baca. Begitu loh. 10 menit selesai. Pertanyaannya begini, apakah Yesus memang waktu itu cuma 10 menit bersama para murid? Begitu loh. Ya, apakah cuma 10 menit bersama dengan para murid dan apa yang semua Yesus katakan sudah tercatat, kita baca aja 10 menit selesai mungkin. Matius 24-25 ini. Begitu. Jadi itu sesuatu yang rasanya nggak make sense kan.
Tentu Yesus kalau dia mengajar para murid tentu butuh waktu panjang. Ada hal-hal yang dia katakan yang mungkin dia beri penekanan lagi dan sebagainya. Begitu loh. Jadi itu. Dan bukti yang paling menonjol itu adalah memang waktu kita bandingkan dengan Markus dan dengan Lukas, terlihat sekali, begitu loh, terlihat sekali. Begitu loh, ada apa yang kita bisa sebut lah ya, peran dari si Matiusnya atau si Markusnya atau si Lukasnya di dalam mencatat khotbah itu. Nah, apakah kemudian misalnya seperti Lukas yang bukan murid langsung dari Yesus, mungkin dengar dari saksi mata yang lain, itu kemudian mengkombinasikan beberapa catatan atau beberapa kesaksian dari saksi mata yang masih ada, lalu dia tuliskan dengan versinya dia, mungkin saja kan, karena kan Lukas itu mengatakan dengan jelas sekali kan di pasal yang pertama, dia mengetahui, mendengar, menyelidiki semua itu, lalu kemudian menyusunnya dengan teratur. Itu di Lukas pasal yang ke-1 itu kan. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jangan lupa, Lukas punya peran dalam hal ini apa? Membukukan dengan teratur. Tapi dia bukan murid Yesus langsung. Dia nggak dengar langsung khotbah ini dari Yesus. Tapi dia mungkin dengar dari saksi mata yang lain. Lalu setelah dia selidiki semua itu dengan seksama, dengan teliti, dia nggak sembarangan. Lalu kemudian dia bukukan ini. Nah, salah satu yang masuk dalam bukunya ini Lukas 21 ini, yaitu khotbah Yesus tentang akhir zaman ini. Yang kalau sudah baca, ada kesamaan? Ada dengan Matius 24-25. Ada perbedaan? Ada. Perbedaan yang paling menyolok apa? Perbedaan yang paling menyolok, perumpamaan di Matius 24-25, khususnya di 25, itu nggak ada di Markus, nggak ada di Lukas. Di Lukas pun ada, tapi di tempat yang lain, bukan di khotbah itu. Sehingga kemudian timbul perdebatan lagi, atau timbul diskusi lagi. Apakah ini khotbah yang bukan disampaikan cuma satu kali? Jangan-jangan. Mungkin Yesus misalnya mengajar para murid beberapa hari. Gitu loh. Lalu kemudian diringkaskan atau dicatat nih oleh Matius atau oleh Markus, atau mungkin didapatkan datanya oleh Lukas, lalu dibukukan. Kita nggak tahu, data-data kita terlalu sedikit untuk kita berani memastikan. Jadi kalau ditanya apakah ada bukti langsung kelihatan, saya nggak berani mengatakan ada bukti naskah yang lebih lengkap atau catatan yang lebih lengkap. Nggak ada. Begitu loh. Tapi saya ingin mengambil perbandingan dengan Markus dan Lukas. Yang sama-sama topik yang sama. Ada perbedaan, ada kesamaan, ada perbedaan. Menunjukkan masing-masing punya peran untuk menuliskan, atau bahasa saya tadi meringkaskan, begitu loh. Itu Bu, jawaban saya. Ya, baik. Ada satu pertanyaan lagi. Di dalam Matius 24 ayat 22 dikatakan demikian. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang ada, yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Apa yang dimaksud dengan karena orang pilihan waktunya akan dipersingkat? Maksudnya siapa yang dimaksudkan? Ya, sekali lagi nanti saya akan jawab lebih detail di sesi berikutnya ya. Cuma saya jawab secara umum lebih dulu. Ya, berarti memang Allah adalah Allah yang in control. Menggambarkan jelas adalah Allah yang in control of everything. In control termasuk mengontrol terjadinya peristiwa kesulitan ini. Jadi bukan kemudian dibiarkan seolah-olah Allah lepas tangan, nggak lakukan apa-apa. Tetapi Allah, kita mungkin boleh pakai istilah kita, mengizinkan ya kesusahan itu terjadi. Tetapi Allah juga Allah yang in control, bukan kemudian menyerahkan tuh kesusahan ini biar sepertinya dikuasai oleh si jahat, si setan atau orang-orang jahat, dan Allah nggak bisa apa-apa lagi. Tetapi Allah tetap adalah Allah yang in control. Dan demi untuk melindungi ya sebagian umatnya, Allah bisa lakukan sesuatu untuk menjaga mereka. Itu saya jawaban secara umum dulu, Bu. Ya, saya jawaban secara umum dulu. Saya tidak ngomong lebih dulu tentang siapa orang-orang ini. Karena sekali lagi kita belum masuk dalam penafsiran. Ya, kita belum masuk dalam penafsiran dari perikop itu. Tetapi memang ada kontrolnya Allah di dalam hal ini, jelas sekali, begitu loh. Jadi dia bukan membiarkan peristiwa itu terjadi dan kemudian sepertinya dia tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Dia bisa mempersingkat kalau dia mau. Itu Allah.
Dan dikatakan dia mempersingkat untuk siapa? Orang-orang pilihan ini, umatnya. Begitu. Nah, apakah ini merujuk nanti ke penganiayaan atau tribulation di masa depan atau di masa lalu? Nah, kita nanti akan belajari lebih detail lagi. Ya. Ya, baik. Pertanyaan murid-murid tentang kedatangan Yesus, apakah yang dimaksud adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di akhir zaman? Apakah itu berarti murid-murid pada saat itu sudah memahami bahwa Yesus akan naik ke sorga? Iya. Sekali lagi begini, tergantung saudara pegang yang mana nih. Kalau saudara pegang pada pandangan preteris, yang dimaksud dengan kedatangan di sana bukan second coming, tetapi kedatangan untuk menghakimi Israel yang kemudian digenapkan di peristiwa tahun 70 AD ketika Yerusalem dan Bait Allah itu hancur. Begitu. Ya, itu sih. Nah, kalau sudah pegang pada pandangan futuris, berarti yang dimaksud dengan kedatangan di sini atau kesudahan dunia jelas merujuk pada peristiwa yang terjadi di masa depan. Nah, kalau ditanya apakah kalau misalnya ya pegang pada pandangan futuris, lalu ditanya apakah para murid itu sudah memiliki pemahaman yang apa ya, yang yang komprehensif lengkap tentang second coming, itu mungkin saya nggak berani mengatakan iya. Ya, bisa aja mereka masih punya pemahaman yang belum komprehensif. Mereka mungkin masih punya pemahaman tentang kesudahan dunia itu secara umum aja. Dalam arti, kalau mereka yakini bahwa Mesias datang akan memulai zaman baru. Kalau mereka meyakini Yesus itu adalah Mesias, maka ketika mereka bertanya itu, nggak menutup kemungkinan. Saat itu pemikiran mereka sangat sederhana sebagai orang Yahudi, yaitu sebelum masuk zaman baru, Mesias akan datang. Begitu. Sehingga mereka menafsirkan Yesus ini sebagai Mesias yang akan memulai zaman yang baru. Begitu. Nggak menurut kemungkinan pemahamannya masih sebatas seperti itu. Begitu. Tetapi ya pasti juga nanti bertumbuh pemahaman ini. Ya, pemahaman ini juga pasti bertumbuh dalam pengenalan mereka akan siapa Yesus itu. Kenapa? Karena memang di bagian Alkitab yang lain yang bukan di Matius pasal 24 itu, beberapa kali Yesus juga bicara mengenai kedatangan anak manusia. Begitu loh. Sehingga mereka pasti ada pemahaman. Cuma apakah pemahaman itu seperti katakanlah kita sekarang ini, ya kalau bicara second coming, saya nggak berani memastikan. Begitu loh. Saya nggak berani memastikan. Tetapi dasar pemikiran mereka sebagai orang Yahudi kelihatan sekali. Ya, bahwa zaman baru itu dimulai dengan kedatangan Mesias. Baik, ada dua pertanyaan yang tampaknya berhubungan ya Pak. Saya akan bacakan berbarengan. Yang pertama, dikatakan bahwa tanda-tanda akhir zaman adalah peperangan, kelaparan, dan sebagainya. Kita tahu bahwa sejak dulu kejadian-kejadian ini sudah terjadi. Apakah akan seperti ini terjadi sampai Tuhan Yesus datang? Bagaimana tanggapan Bapak untuk hal ini? Dan kemudian yang kedua, saya agak sulit memahami Matius 24 ini, apakah karena ada kekhawatiran atau ketakutan tentang akhir zaman, dan kondisi yang ada saat ini tentang berbagai bencana. Kita juga sering dengar bahwa akhir zaman sudah dekat dengan tanda-tanda yang terjadi seperti yang disebutkan tadi. Apakah kejadian ini benar-benar merupakan tanda akhir zaman, ataukah hanya warning saja supaya kita berjaga-jaga, atau klise aja supaya kita berperilaku baik sebagai, mungkin maksudnya sebagai orang percaya. Oke, saudara udah antisipasi sesi 2 besok. Jadi saya jangan jawab dulu sekarang, supaya saya ada bahan untuk besok. Begitu. Ya, jadi saya mengerti pertanyaan baik. Dua pertanyaan ada miripnya. Itu pertanyaan yang baik. Besok kita akan lihat sama-sama perikopnya. Lebih mendetail, lebih betul-betul lihat konteksnya. Apa sih yang dimaksud oleh Yesus? Betulkah dia itu memberikan ajaran tentang tanda-tanda akhir zaman? Yang sebagaimana kita umumnya pahami. Tapi tadi disebut ada perang, ada gempa bumi. Loh, bukankah itu terjadi sepanjang sejarah ini? Apakah nanti akan ada gempa bumi yang terdahsyat, terbesar, atau mungkin penyakit yang terhebat, lalu kemudian kita berani mengambil kesimpulan begini, wah ini yang terakhir nih. Berarti kita tahu nih, sebentar lagi Yesus datang. Ya, besok ya, sabar deh. Ya.
Baik, mungkin ini ada satu pertanyaan sebenarnya mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bapak, sudah diuraikan di dalam pelajaran, tapi baiklah saya bacakan sekali lagi ya, Pak. Oke. Apakah nubuatan bisa digenapi 2 kali pada waktu itu dan juga pada waktu yang akan datang? Ya, kalau saudara pegang pada pandangan yang ketiga, yang khususnya berpegang kepada foreshadowing atau prophetic foreshadowing, itu yang tadi saya sebutkan bagian akhir itu, kelompok ini meyakini iya bisa ada, begitu loh. Jadi ambil contoh begini, contoh yang paling jelas adalah ketika Yesus berbicara mengenai pembinasa keji, itu dia mengutip Daniel pasal yang ke-9. Kalau kita balik ke kitab Daniel pasal 9, nubuatannya Daniel di sana digenapinya bukan di zamannya Yesus, bukan di tahun 70 AD, tetapi digenapi di masa abad berapa ya, tahun 165-an sebelum Masehi. Itu munculnya seorang raja yang kejam yang kemudian juga menajiskan tempat suci, begitu loh. Jadi bukan digenapi di tahun 70 AD. Nah, kemudian kita lihat Yesus pinjem nih nubuatan ini. Ya, kalau kita boleh pakai istilah bahasa saya, dipinjem nubuatannya Daniel di pasal 9 atau bahasanya dipakai oleh Yesus. Tapi Yesus bukan bernubuat tentang yang terjadi di abad kedua sebelum Masehi, tetapi yang terjadi di tahun 70. Nah, kalau kita melihat seperti ini, ada kemungkinan ada. Begitu loh. Ada kemungkinan itu terjadi. Ini yang diyakini oleh kelompok yang ketiga yang bagian akhir saya jelaskan, mereka yang berpegang pada prophetic foreshadowing ataupun juga yakin kepada foreshadowing, ya, menjadi bayang-bayang untuk sesuatu. Jadi peristiwa kehancuran Bait Allah Yerusalem tahun 70 betul-betul terjadi, betul-betul. Itu peristiwa yang luar biasa dahsyat, iya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada kemungkinan siksaan atau kesusahan yang dahsyat itu juga akan terjadi di masa depan? Mungkin, kalau menurut pandangan yang ketiga ini. Ya, oke, kita nanti lebih detail lagi sambil terus jalan untuk sesi kita. Saya harap itu beberapa pertanyaan yang saya tidak jawab hari ini, saudara akan bisa makin jelas nantinya. Ya, baik. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir yang masuk ya, Pak. Ada tanda-tanda akhir zaman atau tidak yang namanya umat pilihan sudah dapat dipastikan siap karena keselamatan adalah kasih karunia semata. Boleh disimpulkan demikian, walaupun ada tanda-tanda umat bukan pilihan Tuhan toh tidak bisa bersiap juga. Ya, jawaban saya hanya begini. Betul kita diselamatkan karena anugerah, kita terima melalui iman. Itu kita aminkan. Begitu loh. Tetapi pembuktian bahwa kita itu sudah diselamatkan melalui apa? Melalui perbuatan kita loh. Saya tidak mengatakan keselamatan melalui perbuatan. Tidak. Keselamatan tetap adalah karena anugerah yang kita terima dengan iman. Tetapi untuk kita tanda kutip berani memastikan kita diselamatkan atau tidak, perbuatan kita bagaimana? Maka saya tidak melihat ajaran Yakobus, iman tanpa perbuatan mati itu bertentangan dengan ajarannya Paulus. Enggak. Yakobus jelas sekali mengatakan iman yang sejati itu nyata dari perbuatan. Begitu loh. Nah, perbuatan apa? Banyak sekali perbuatan baik yang kita bisa tunjukkan. Itu bukan karena kita mau diselamatkan, bukan. Tetapi itu sebagai satu hal yang keluar dari diri kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Nah, saya berani mengatakan begini, hal bersiap sedia, hal berjaga-jaga, itu adalah bagian dari perbuatannya kita. Begitu loh. Artinya itu bagian dari perbuatannya kita. Kalau kita itu menjadi orang yang kemudian tidak berjaga-jaga, nggak peduli sedikit pun dengan kedatangan Yesus, nggak takut dengan penghakiman dia waktu dia akan datang, dan kita tetap aja berani melawan dan berani berbuat dosa, tapi kemudian kita mengklaim, oh saya sudah diselamatkan, bagi saya itu tanda tanya besar. Itu. Jadi nggak boleh kita itu menganggap bahwa karena anugerah melalui iman lalu kemudian sepertinya ya perbuatan itu nggak penting dan itu nggak akan menyelamatkan kita. Memang betul nggak akan. Tetapi pembuktian melalui perbuatan itu sesuatu yang sangat penting dan hal berjaga-jaga bersiap sedia diberikan. Maka selalu ada panggilan itu kan. Kita diminta untuk bertekun, kita diminta bertahan, kita diminta bersiap berjaga-jaga. Begitu loh. Kenapa? Karena itu tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Nah, itu jawaban saya.
untuk permasalahan ini. Ya, baik, semua pertanyaan sudah dijawab oleh Pendeta Yohanes Adri. Saya harap Bapak Ibu semua juga puas dengan jawaban yang diberikan, dan itu semakin mendorong kita belajar lebih lagi, menumbuhkan iman kita. Dan bagi mereka yang masih punya banyak pertanyaan, ikuti terus kelas-kelas pertemuan-pertemuan dari kelas ini, supaya kita semua belajar semakin baik lagi, semakin memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai akhir zaman. Baik, pertemuan kita pada malam hari ini sampai di sini. Bapak Ibu, kita akan berjumpa kembali pada jam yang sama besok hari pada pukul 7 malam. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Thank you, selamat malam semuanya.